Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih karena telah menghadiri webinar saya hari ini. Mungkin di sini saya akan sedikit sharing mengenai komunikasi interpersonal dalam bisnis. Apa sih alasan saya mengambil tema ini? Yang pertama tuh menurut saya tema ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu alasan lain juga yaitu komunikasi ini menjadi fondasi hubungan dari suatu bisnis karena komunikasi interpersonal yang efektif dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan klien, mitra, dan karyawan. Juga ketika memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dapat membantu mengelola dan menyelesaikan konflik di tempat kerja dengan lebih efektif. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Sinta Nabila, mahasiswa MSI Batch 7 Bisa AI dari UI UX. Topik yang akan dibahas hari ini ada beberapa. Yang pertama ada definisi dan karakteristik, ciri-ciri dan tujuan, urgensi dan konsep, kemampuan dan gaya kepemimpinan, komunikasi interpersonal dalam CRM dan di tempat kerja, lalu yang terakhir ada etika dan cara meningkatkan komunikasi interpersonal. Masuk ke definisi dan karakteristik. Apa sih definisi komunikasi interpersonal tuh? Komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai komunikasi antar pribadi yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih. Dalam konteks bisnis, ini mencakup interaksi antara rekan kerja, atasan dengan bawahan, atau perusahaan dengan klien. Yang kedua ada karakteristik, yaitu melibatkan paling sedikit dua orang, yaitu yang kedua ada juga adanya umpan balik atau feedback. Lalu tidak harus tatap muka, artian kita pada zaman ini memanfaatkan teknologi seperti video conference, telepon, dan yang lain sebagainya. Lalu ada efek dan tujuan yang disengaja maupun tidak disengaja. Lalu menghasilkan beberapa pengaruh atau efek. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata yang terakhir dipengaruhi oleh konteks. Slide berikutnya ada ciri-ciri komunikasi interpersonal yang efektif. Ada keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan juga kesetaraan. Untuk keterbukaan atau openness, yaitu kesediaan diri kita untuk membuka diri, lalu bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Tidak lupa juga bertanggung jawab atas pemikiran dan perasaan yang diungkapkan. Yang kedua ada empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, seperti mendengarkan untuk memahami sudut pandang lawan bicara, menahan diri dari penilaian cepat, lalu memahami secara emosional dan intelektual apa yang dirasakan orang lain. Selanjutnya ada dukungan atau supportiveness, yaitu menciptakan iklim yang mendukung dan tidak defensif, yaitu menggunakan bahasa yang tidak menghakimi dan menghindari sikap superior atau meremehkan lawan bicara kita, dan memberikan dorongan dan motivasi positif, yaitu dengan contoh mengakui usaha dan prestasi orang lain dan menawarkan bantuan atau sumber daya jika diperlukan. Yang keempat ada rasa positif atau positiveness, yaitu bersikap optimis dalam komunikasi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara fokus pada solusi daripada masalah,
Tentunya menggunakan bahasa yang membangun dan mendorong. Lalu ada menghargai keberadaan dan pentingnya orang lain, seperti menunjukkan kasih atas kontribusinya. Lalu tidak lupa juga memberikan pujian yang tulus dan spesifik. Terakhir ada kesetaraan atau equality. Itu mengakui bahwa kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga dengan cara menghormati pendapat atau ide dari semua pihak, lalu memberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan dengar. Tidak ada yang superior atau inferior dalam komunikasi, yaitu menghindari penggunaan status atau jabatan untuk mendominasi dan menciptakan atmosfer di mana semua orang merasa nyaman ketika berkontribusi. Selanjutnya ada tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama tuh ada mengenal diri sendiri, mengetahui dunia luar, menciptakan dan memelihara hubungan bermakna, mengubah sikap dan perilaku, bermain dan mencari hiburan. Yang pertama, mengenal diri sendiri, yaitu melalui interaksi kita dengan berkomunikasi dengan orang lain tuh kita belajar tentang diri sendiri. Bagaimana sih diri kita dan bagaimana orang lain mempersepsikan diri kita atau menilai kita. Yang kedua itu ada mengetahui dunia luar, yaitu memperoleh informasi dan pemahaman tentang lingkungan sekitar. Yang ketiganya ada menciptakan dan memelihara hubungan bermakna, seperti membangun koneksi sosial dan profesional yang kuat, yang tentunya nanti akan berdampak pada keberlangsungan hidup kita. Yang keempat ada mengubah sikap dan perilaku, yaitu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain tentunya. Yang terakhir ada bermain dan mencari hiburan, tanpa kita sadari bahwa dengan komunikasi itu salah satu tujuannya adalah merelaksasi dan mengurangi stres melalui interaksi sosial. Selanjutnya ada urgensi komunikasi interpersonal. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi. Maksud kebutuhan fisiologi itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, peran komunikasi interpersonal dalam kebutuhan fisiologi itu membantu dalam mengakses sumber daya fisik, lalu berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan juga berbagi informasi tentang cara memenuhi kebutuhan fisiologis. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Maksudnya tuh membangun rasa aman melalui hubungan dan informasi. Aspek-aspeknya tuh seperti keamanan fisik, keamanan emosional, keamanan finansial juga termasuk kepada kebutuhan rasa aman. Nah, perannya tuh membangun kepercayaan dalam hubungan, lalu menjadikan juga tempat untuk berbagi informasi yang memberikan rasa aman. Selanjutnya ada kebutuhan untuk memiliki, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan sosial, seperti pertemanan, keanggotaan dan kelompok, hubungan dan juga kehubungan romantis. Nah, peran komunikasi interpersonal dalam kebutuhan untuk memiliki itu ada memulai dan mengembangkan hubungan kita, mengelola konflik dalam hubungan, lalu mempertahankan koneksi sosial jangka panjang. Yang keempat ada kebutuhan untuk mendapatkan harga diri, yaitu memperoleh pengakuan dan penghargaan dari orang lain, seperti penghormatan diri, kepercayaan diri, dan juga prestasi. Perannya adalah memberikan dan menerima pujian, mengekspresikan apresiasi, lalu memvalidasi kemampuan dan kontribusi orang lain.
Urgensi yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mengembangkan potensi diri melalui interaksi dan umpan balik, seperti pertumbuhan pribadi, kreativitas, pencapaian tujuan hidup. Lalu berbagi ide dan mendapatkan inspirasi dari orang lain dan kolaborasi juga untuk mencapai tujuan bersama. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat di room aja ya. Masuk ke pembahasan selanjutnya adalah konsep interpersonal dalam bisnis. Yang pertama ada konsep diri. Maksud konsep diri itu bagaimana sih seseorang melihat dirinya sendiri dalam konteks bisnis, seperti persepsi tentang kemampuan, pandangan tentang peran dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi, keyakinan tentang nilai yang dibawa ke tempat kerja. Lalu ada juga pengaruh konsep diri terhadap interaksi profesional, yaitu dampak pada kepercayaan diri, pengaruh terhadap gaya kepemimpinan, dan juga efek pada pengambilan keputusan dan pengambilan risiko. Konsep yang kedua yaitu kebutuhan interpersonal. Ada inklusi, yaitu kebutuhan untuk merasa dilibatkan dan penting, seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, merasa dihargai dalam tim atau organisasi, lalu juga mendapatkan informasi yang relevan. Yang ketiga ada keterbukaan dan tingkat penyingkapan. Nah, tanpa kita sadari ya, untuk tingkat komunikasi itu ada 4. Komunikasi tingkat 1 itu adalah interaksi rutin dan sekedar basa-basi seperti percakapan ringan tentang cuaca atau topik umum. Lalu pertukaran sapaan dan formalitas dasar. Yang komunikasi tingkat 2 yaitu komunikasi tingkat kedua yaitu ada pada berbagi informasi umum seperti diskusi tentang pekerjaan, lalu berbagi informasi faktual tanpa opini personal. Nah, masuk ke komunikasi tingkat 3, yaitu berbagi opini, kepercayaan, dan nilai. Seperti mengungkapkan pandangan pribadi tentang isu-isu, lalu mendiskusikan nilai-nilai tersebut. Yang terakhir, komunikasi tingkat 4 yaitu berbagi perasaan dan emosi, yaitu mengekspresikan kekhawatiran atau kegembiraan kita terkait masalah tersebut dan juga berbagi pengalaman personal yang mempengaruhi kinerja. Konsep yang keempat ada tugas dan hubungan, yaitu keseimbangan antara fokus pada tugas dan membangun hubungan seperti mengelola waktu antara penyelesaian pekerjaan dan interaksi sosial, lalu juga memahami nih kapan prioritas tugas dan hubungan. Lalu pentingnya memahami konteks dan situasi dalam komunikasi bisnis, yaitu menyesuaikan gaya komunikasi berdasarkan audiens dan juga mengenali momen yang tepat untuk formal ataupun informal. Konsep yang kelima ada iklim komunikasi, yaitu menciptakan atmosfer yang kondusif untuk komunikasi efektif seperti membangun lingkungan kerja yang terbuka dan juga suportif, lalu juga mendorong umpan balik dan ide-ide baru. Selanjutnya ada kemampuan komunikasi interpersonal untuk pengusaha. Yang pertama ada kemampuan mendengarkan aktif. Ada teknik-teknik mendengarkan efektif, seperti fokus penuh kita, memberikan perhatian penuh pada pembicara tanpa adanya distraksi. Lalu juga mengulang kembali apa yang didengar dengan kata-kata kita sendiri, lalu mengajukan pertanyaan untuk memastikan nih pemahaman yang benar tuh seperti apa.
lalu juga merefleksi atau merespon dengan menyatakan perasaan atau emosi yang tersirat, dan terakhir ada merangkum atau menyimpulkan poin-poin utama. Selanjutnya ada memahami komunikasi nonverbal, seperti membaca bahasa tubuh, yaitu postur, gestur, juga ekspresi wajah, lalu memperhatikan nada suara dan intonasi. Yang kedua ada memahami dan menganalisis informasi, kritis terhadap informasi yang diterima. Seperti apa? Yaitu mengevaluasi nih kredibilitas sumber informasi tersebut. Lalu kita identifikasi, sehingga ketika kita sudah mengidentifikasi, maka kita dapat membedakan nih antara fakta dan juga opini. Tidak lupa juga kita mencari bukti atau data pendukung, lalu kita bisa memberikan sudut pandang terhadap informasi tersebut. Mengidentifikasi inti pesan dan implikasinya, itu seperti menentukan tujuan utama, menganalisis konteks, memahami implikasi jangka panjang dan jangka pendek, mengaitkan informasi nih dengan tujuan bisnis kita, lalu mengantisipasi potensi dampak dan risiko yang akan terjadi. Selanjutnya ada memelihara hubungan dengan orang lain, seperti networking dan membangun relasi bisnis. Dengan cara apa? Itu menghadiri acara, aktif di platform, bergabung dengan asosiasi bisnis, lalu membangun reputasi. Oke, kita lanjut. Memberikan umpan balik. Teknik memberikan kritik konstruktif, apresiasi dan pengakuan kinerja. Contohnya nih, teknik memberikan kritik konstruktif itu menggunakan pendekatan atau sandwich, yaitu positif, negatif, positif. Lalu fokus pada perilaku, bukan kepribadian. Juga setelah itu kita memberikan saran konkret untuk perbaikannya. Lalu kita dapat memilih waktu dan tempat yang tepat, dan tentunya menggunakan bahasa yang tidak menghakimi. Lalu jangan lupa kita apresiasi dengan cara apa? Memberikan pujian yang spesifik dan tulus, mengakui upaya serta hasil, menghubungkan prestasi individu dengan tujuan organisasi. Yang terakhir ada keterampilan membujuk, yaitu negosiasi dan persuasi dalam konteks bisnis, memahami psikologi pengaruh. Nah, negosiasi ini seperti menggunakan teknik win-win solution dalam negosiasi. Lalu dapat juga membangun argumen yang kuat dengan data dan logika, lalu menggunakan storytelling untuk memperkuat pesan dan mengelola ekspektasi dan konsensi dalam negosiasi. Memahami psikologi pengaruh itu seperti apa? Itu menerapkan prinsip reciprocity, yaitu timbal balik. Kita menggunakan social proof atau bukti sosial, memanfaatkan prinsip, membangun otoritas, dan menggunakan teknik framing untuk mempengaruhi persepsi. Pembahasan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama ada directing. Nih, komunikasinya satu arah, fokus pada tugas. Untuk gaya kepemimpinan ini cocok untuk situasi krisis atau karyawan baru. Yang kedua ada coaching atau pembekalan. Komunikasinya dua arah nih, fokus pada tugas dan hubungan. Cocok untuk deal, untuk pengembangan keterampilan karyawan. Gaya kepemimpinan ketiga ada suportif atau dukungan. Itu fokus pada hubungan, mendorong kemandirian, lalu efektif juga untuk karyawan yang sudah kompeten tapi kurang percaya diri. Yang terakhir ada pendelegasian, yaitu memberikan otonomi dan tanggung jawab, lalu cocok untuk karyawan yang sudah sangat kompeten dan juga percaya diri. Masuk nih ke komunikasi interpersonal dalam CRM. Apa sih CRM itu atau Customer Relationship Management? Yaitu serangkaian aktivitas sistematis yang dikelola untuk lebih memahami, menarik perhatian, dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang paling menguntungkan dengan tujuan mencapai pertumbuhan perusahaan yang sehat.
CRM itu juga mempunyai 4 model, yaitu yang pertama ada the IDIC model, yaitu yang pertama tuh identify, yaitu mengenali pelanggan secara individual. Lalu ada differentiate yaitu membedakan pelanggan berdasarkan nilai dan kebutuhan. Lalu ada interact yaitu berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami ekspektasi. Juga ada yang terakhir customize yaitu menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan spesifik. Model keduanya yaitu the CRM value chain atau fokus nih pada proses penciptaan nilai pelanggannya. Yang ketiga ada QC model, yaitu pendekatan holistik terhadap CRM. Yang terakhir ada the strategic framework from CRM, yaitu the 5 process model, yaitu proses pengembangan strategi penciptaan nilai, integrasi multi-channel, manajemen informasi, dan penilaian kinerja. Nih, masuk ke komunikasi interpersonal di tempat kerja. Ada 3 bentuk komunikasi. Yang pertama tuh komunikasi ke atas atau upward communication, yaitu pimpinan memahami cara terbaik menerima informasi dari karyawan, lalu memberikan informasi nih bagi pengambilan keputusan. Kalau yang kedua itu ada komunikasi horizontal atau horizontal communication. Dengan tujuan apa? Mencapai tujuan organisasi, lalu menciptakan kesepahaman yang sama, memperoleh dukungan interpersonal. Dan yang bentuk ketiga yaitu komunikasi ke bawah atau downward communication. Itu instruksi tugas atau rasional pekerjaan, ideologi, informasi, dan juga umpan balik. Kenapa sih komunikasi interpersonal itu penting di tempat kerja? Yang pertama tuh salah satunya adalah pemecahan masalah. Dan yang kedua ada penyelarasan nih tujuan bisnisnya apa. Yang ketiga juga membentuk kepercayaan kita. Membentuk kepercayaan atau lawan bicara kita. Lalu ada pengubahan manajemen, pemahaman budaya perusahaan, pengakuan karyawan, juga tentunya meminimalisir miskomunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan juga ada hubungan pribadi, manajemen dan kepemimpinan efektif, dan juga menentukan keberhasilan karyawan. Ini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada memberikan kontribusi kepada orang lain, efektivitas organisasi jangka panjang, menjunjung tinggi prinsip etika dan aturan umum, tindakan selaras dengan prinsip moral, dan juga menjaga reputasi dan nama baik. Implementasinya ada kejujuran dalam pelaporan dan presentasi data, menghormati kerahasiaan dan privasi, menghindari konflik kepentingan, bertanggung jawab atas pernyataan dan tindakan, juga menghargai keberagaman dan inklusivitas. Lalu apa saja sih etika komunikasi dalam mempersiapkan profesionalisme? Prinsip yang pertama itu ada memberikan kontribusi kepada orang lain. Yang kedua ada efektivitas organisasi jangka panjang, menjunjung tinggi prinsip etika dan aturan umum, tindakan selaras dengan prinsip moral, menjaga reputasi dan nama baik. Implementasinya seperti kejujuran dalam pelaporan, menghormati kerahasiaan, bertanggung jawab atas pernyataan, lalu juga menghargai keberagaman dan inklusivitas. Terakhir, bagaimana sih cara meningkatkan komunikasi interpersonal profesional? Yang pertama tuh tunjukkan senyum. Kenapa disimpan di awal? Karena ketika kita menunjukkan senyuman itu menciptakan kesan pertama yang positif dan juga membangun atmosfer yang ramah dan terbuka. Yang keduanya ada berikan pengertian dan perhatian, yaitu praktik empati dalam interaksi sehari-hari, juga menunjukkan nih minat pada rekan kerja dan klien. Yang ketiga ada membangun kebersamaan, seperti
menciptakan rasa tim dan kolaborasi, menyelenggarakan kegiatan team building agar chemistry-nya itu terbangun. Yang keempat ada menjadi penengah, yaitu keterampilan mediasi dan resolusi konflik, dan juga menjaga netralitas dalam situasi yang sensitif, bukan menjadi kompor ketika ada suatu teman kita yang sedang berselisih. Yang kelima ada menjadi pendengar aktif, yaitu memberikan umpan balik yang menunjukkan pemahaman kita terhadap lawan bicara. Lalu yang keenam ada mencoba mengerti di posisi mereka. Jadi kita tuh mengembangkan perspektif yang lebih luas, memahami juga motivasi dan kebutuhan orang lain. Yang ketujuh, jangan banyak mengeluh, fokus pada solusi daripada masalah. Maka ketika kita fokus pada solusi, kita juga bisa memelihara sikap positif dan proaktif kita. Yang terakhir ada pengembangan diri berkelanjutan, seperti mengikuti pelatihan, ya, dan juga mencari umpan balik dan terus memperbaiki diri. Nah, kesimpulan pada hari ini yaitu investasi dalam pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal memberikan manfaat jangka panjang bagi individu dan organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan juga harmonis.